Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Firda Humaira akan mempresentasikan makalah yang sudah saya susun sebelumnya. Sebelum itu saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, baik seperti ini. Sudah kelihatan tampilannya nggih. Oke, sebentar. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis gramatikal dan fitur linguistik dalam karya ilmiah. Seperti yang kita tahu bahwa untuk menyusun sebuah karya ilmiah itu diperlukan pemahaman terkait prosedur-prosedur dan ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan kaidah dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini kita pahami adalah dalam susunan gramatikal. Nah, dalam pembahasan ini saya mengangkat 3 pokok bahasan. Di antaranya adalah susunan gramatikal bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah penulisan karya ilmiah sesuai dengan kaidah dalam bahasa Indonesia tentunya. Kemudian yang terakhir adalah fitur linguistik dalam karya ilmiah. Nah, makna dari susunan gramatikal itu merupakan struktur atau tata bahasa dalam pembentukan kalimat maupun paragraf. Mudahnya, gampangnya seperti ini, kita pahami gramatikal itu merupakan, kalau dalam bahasa Inggris biasanya kita pahami sebagai grammar atau tata bahasa. Seperti itu, sama saja dalam bahasa Indonesia pun kita pahami sebagai struktur atau tata bahasa dalam untuk membentuk sebuah kalimat hingga paragraf. Nah, gramatikal ini terdiri dari afiksasi dan kata-kata tugas. Contoh dari afiksasi itu dengan, sebab, dan, karena, akan, sedangkan, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat di situ bahwa sama seperti konjungsi. Afiksasi ini sama seperti konjungsi, tapi ketika konjungsi itu dimasukkan dalam sebuah kalimat, misalnya kalimat majemuk, itu tidak berlaku sebagai konjungsi, bukan kata hubung lagi, tapi merupakan sebuah afiksasi. Afiksasi itu merupakan penjelas. Nah, ketika ketika konjungsi ini dimasukkan dalam sebuah kalimat, contohnya kalimat majemuk, itu perannya adalah afiksasi ini berperan sebagai penjelas sebuah kalimat. Nah, contohnya seperti ini, Anita dan Anissa pergi sekolah sepeda. Nah, kalau seperti itu kan belum bisa dipahami ya, masih rancu atau masih ambigu, sehingga kita dapat tambahkan seperti ini, Anita dan Anissa pergi ke sekolah dengan sepeda. Nah, kalau seperti itu berarti dengan ini bermakna menggunakan sepeda. Unsur gramatikal dalam tata kebahasaan yaitu sintaksis. Nah, sintaksis ini mudahnya kita pahami adalah pola atau struktur kalimat, di mana dalam bahasa Indonesia pola atau struktur kalimat itu sekurang-kurangnya harus memiliki subjek dan predikat. Itu pola dalam kalimat bahasa Indonesia. Wajib harus ada subjek dan predikatnya atau kata kerjanya. Begitu. Kemudian selanjutnya tentang penulisan karya ilmiah sesuai kaidah dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini saya tuliskan kriteria atau ciri-ciri dalam penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan kaidah dalam bahasa Indonesia. Itu diantaranya ada logis, objektif, sistematis, andal, desain, dan akumulatif. Maksudnya bagaimana? Logis di sini artinya adalah masuk akal atau rasional. Nah, ketika menyusun atau menulis sebuah karya ilmiah, contohnya makalah atau skripsi atau disertasi dan laporan pengamatan misalkan, itu harus logis, artinya harus dapat dicerna oleh akal sehat gitu, harus rasional, harus dapat mudah dipahami gitu. Nah, selain itu penjelasannya itu harus runtut dari informasi yang digunakan seperti itu, atau logis itu ya nyata gitu, rasional. Kemudian objektif ini artinya
ketika ketika laporan atau makalah dituliskan itu harus benar-benar sesuai dengan data yang ada, sesuai data lapangan gitu, sebenar-benarnya data. Jadi bukan hanya sekedar asumsi dari penulis itu sendiri, bukan seperti itu. Kemudian sistematis. Nah, sistematis ini kita garis bawahi adalah terstruktur gitu. Intinya adalah penulisan karya ilmiah itu harus terstruktur dan berkelanjutan, ya konsisten gitu, harus konsisten kalau menulis karya ilmiah. Kemudian andal ini merupakan data yang akan dilaporkan itu memiliki validitas yang terpenuhi gitu, artinya data itu valid atau sahih. Nah, kemudian desain itu kan ketika sebelum melakukan penelitian, misalkan peneliti itu kan mempunyai rancangan atau gambaran seperti apa nanti penelitiannya dan bagaimana akan menyusun laporan. Nah, ketika penelitian sudah selesai, itu nanti akan dituliskan dalam sebuah laporan pengamatan atau karya tulis ilmiah lainnya, misalkan makalah seperti itu atau artikel jurnal misalkan seperti itu. Nah, desain ini maksudnya adalah dari gambaran sebelum penelitian dan sesudah penelitian itu harus sama atau sesuai gitu. Kemudian yang terakhir adalah ciri akumulatif. Nah, ciri akumulatif ini adalah maksudnya peneliti sudah mengumpulkan berbagai macam sumber rujukan atau referensi yang dijadikan sebagai pendukung atau penguat dari teori-teori yang dicantumkan dalam karya tulis ilmiah yang ditulis oleh peneliti atau penulis itu sendiri. Nah, hal yang harus dilarang, hal-hal yang dilarang atau harus dihindari dalam penulisan karya ilmiah itu adalah plagiarisme. Nah, plagiasi itu merupakan mengutip karya orang lain yang sudah ada, dikutip, tapi tidak mencantumkan sumbernya, gitu. Jadi copy paste tapi tidak mencantumkan sumbernya, itu merupakan plagiasi. Itu merupakan suatu hal yang sangat dilarang untuk dalam penulisan karya tulis ilmiah. Kemudian terakhir adalah fitur linguistik dalam karya ilmiah. Nah, fitur linguistik dalam karya ilmiah ini kita artikan satu-satu. Fitur itu merupakan satu kesatuan dari ciri khas semantis kata atau petunjuk. Nah, linguistik itu merupakan suatu bidang ilmu bahasa atau kita pahami sebagai cabang dari ilmu bahasa. Nah, linguistik ini merupakan sebuah disiplin ilmu kebahasaan. Jika dipadukan, artinya adalah ragam gaya bahasa yang mengandung arti tertentu dalam kalimat atau paragraf. Ragam gaya bahasa atau macam gaya bahasa. Kemudian, tahapan ilmu linguistik dalam menyusun karya ilmiah itu ada 3 tahap. Nah, tahap pertama itu adalah tahap spekulasi, tahap observasi dan klasifikasi, dan terakhir tahap perumusan teori. Maksudnya bagaimana? Tahap spekulasi ini adalah ketika penulis itu sudah mempunyai gambaran akan seperti apa atau akan menuliskan apa, mengangkat topik tentang apa yang akan dibicarakan dalam karya ilmiahnya. Kemudian tahap observasi itu artinya penulis mengumpulkan berbagai macam atau mengamati dulu berbagai macam sumber referensi, rujukan yang sebagai penguat teorinya. Dan klasifikasi ini artinya penulis perlu mengkategorikan sumber-sumber bahasa, macam-macam gaya bahasa diklasifikasikan atau dikategorikan gitu dalam satu rumpun yang memiliki satu kesatuan makna. Kemudian tahap perumusan teori. Nah, tahap perumusan teori ini penulis adalah menuliskan teori-teori yang memang teruji kebenarannya dan memang keberadaannya diakui. Nah, teori-teori yang disusun ini membentuk sebuah landasan teori dalam penulisan karya ilmiah, misalkan dalam artikel jurnal atau makalah maupun lain sebagainya, itu membentuk sebuah landasan teori. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.